Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Lailatul Qatriyah dengan NIM 430300016 dari kelas 2A Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu dari buku Fikih Islam karya Haji Sulaiman Rasyid untuk memenuhi tugas UTS Makul Fikih. Di buku ini terdapat 15 bab yang sangat detail penjelasannya juga, dan berikut saya akan menjelaskannya. Tapi sebelum saya menjelaskan, sebelumnya saya akan mengulas sedikit tentang pendahuluan yang ada di buku ini. Buku ini terdapat yaitu hukum dalam Islam. Hukum dalam Islam itu ada 5, yaitu yang pertama wajib, yang artinya perintah yang mesti dan atau harus dikerjakan. Yang kedua sunnah, yaitu berupa anjuran. Yang ketiga haram, yaitu larangan keras. Yang keempat makruh, yaitu larangan yang tidak keras. Maksudnya kalau dilanggar tidak berdosa, dan jika dilanggar tidak berdosa, jika ditinggalkan diberi pahala. Terus yang kelima yaitu mubah, yaitu sesuatu yang dibolehkan dikerjakan atau boleh pula ditinggalkan. Selanjutnya buku ini juga menjelaskan tentang madhab. Nah, di sini terdapat 4 madhab, yaitu madhab Imam Hambali, madhab Imam Maliki, madhab Imam Syafi'i, dan madhab Imam Hambali. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai bab yang pertama. Bab yang pertama yaitu mengenai kitab Toharoh. Toharoh atau bersuci dalam Islam merupakan bentuk bersuci dan segala seluk-beluk, termasuk bagian ilmu dan amalan yang penting, terutama karena diantaranya syarat sholat telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan sholat diwajibkan bersuci dari hadas, dan suci pula badan, pakaian, dan tempat najis dari tempat najisnya. Dan ini juga terdapat firman Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Bersuci ada 2 bagian, yaitu yang pertama bersuci dari hadas. Bagian ini khusus untuk badan seperti mandi, berwudu, dan tayamum. Nah, bagian yang kedua yaitu bersuci dari najis. Bagian ini berlaku pada badan, pakaian, dan tempat. Selanjutnya, macam-macam air dan pembagiannya. Terdapat 4, yaitu yang pertama, air yang suci dan mensucikan. Maksudnya, air yang demikian boleh diminum dan sah dipakai untuk menyucikan atau membersihkan benda yang lain, yaitu contohnya air hujan, air sumur, begitu. Terus yang kedua yaitu air suci tetapi tidak menyucikan. Zatnya suci tetapi tidak sah dipakai untuk menyucikan sesuatu, yaitu misalnya air yang telah berubah salah satu sifatnya karena tercampur. Misal air kopi itu tidak boleh untuk menyucikan, atau kopi, teh, begitu. Terus yang kedua yaitu air yang sedikit, kurang dari 2 kolah, maksudnya itu yang ketiga yaitu air pohon-pohonan atau air buah-buahan, seperti air yang keluar dari tekukan pohon kayu atau air nira, air kelapa, dan sebagainya. Terus yang ketiga, air yang bernajis. Air yang bernajis di sini ada 2 macam, yaitu yang pertama sudah berubah salah satu sifatnya oleh najis, yang kedua air najis tetapi tidak berubah salah satu sifatnya. Maksudnya air ini kalau sedikit berarti kurang dari 2 kolah atau tidak boleh dipakai lagi, gitu. Terus yang keempat, yaitu adalah air yang makruh. Air yang makruh itu misalnya
air yang terjemur oleh matahari, terus matahari dalam bejana selain bejana emas atau perak. Selanjutnya, yaitu benda-benda yang termasuk najis, yaitu yang pertama, bangkai binatang darat yang berdarah selain dari mayat manusia. Bangkai binatang, adapun bangkai binatang laut yang maksudnya itu masih halal, yaitu contohnya ikan dan bangkai-bangkai yang ada di laut itu boleh. Tetapi yang kalau di darat kalau sudah mati itu tidak, itu sudah termasuk najis gitu. Maksudnya ya masih najis. Yang selanjutnya yaitu darah. Yang selanjutnya juga yang ketiga yaitu nanah. Nanah itu segala macam nanah itu najis, baik yang kental maupun yang cair, karena nanah itu merupakan darah yang busuk. Terus yang selanjutnya 4, segala benda cair yang keluar dari 2 pintu, kubul dan dubur. Terus yang kelima, arak. Setelah arak, setiap minuman keras itu yang memabukkan, yaitu yang terdapat juga dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Innamal khamru wal maisiru wal answabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya minum-minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Terus anjing dan babi itu, semua binatang itu suci kecuali anjing dan babi. Terus ada lagi yang ketujuh, bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi hidup. Terus ini cara mensucikan benda-benda yang najis itu ada 3 cara, sebelumnya najis itu ada 3, yaitu yang pertama najis muhaladoh, yaitu najis yang tebal. Itu merupakan contoh najis anjing atau babi gitu, dan cara menyucikannya dengan cara dibasuh 7 kali, salah satunya dengan debu atau tanah gitu ya, tapi lebih baik ya debu gitu. Terus yang kedua yaitu najis yang sedang atau pertengahan, yaitu najis mutawasitoh. Yang ketiga yaitu najis ringan, yaitu mukhafafah. Contohnya yaitu contohnya itu air kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan lainnya kecuali ASI, dan cara menyucikannya dengan cara memercikkan air kepada bagian itu yang terkena air kencing itu tadi. Yang selanjutnya yaitu wudhu. Perintah wajib wudhu bersamaan dengan perintah wajib sholat 5 waktu, yaitu dalam firman Allah Quran surat Al-Maidah ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum illal ka'bain. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Selanjutnya yaitu syarat-syarat wudhu, yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua mumazis karena wudhu itu merupakan ibadat yang wajib diniati, sedangkan orang yang tidak beragama Islam dan orang yang belum mumazis tidak diberi hak untuk berniat. Yang ketiga yaitu tidak berhadas besar, maksudnya berhadas besar seperti haid atau nifas dan lain-lain. Terus yang keempat, dengan air yang suci dan menyucikan, sudah dijelaskan tadi. Terus yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit seperti getah dan sebagainya yang melekat di atas kulit anggota wudhu. Terus selanjutnya, fardu atau rukun wudhu. Yang pertama yaitu niat. Niat itu letaknya emang letaknya di dalam hati, tetapi pengucapannya ketika kita menyertai, maksudnya bersamaan dengan kita membasuh. Misal
kita membasuh dan di dalam hati kita itu ngerentek atau membatin niat wudhu itu gitu. Terus membasuh tangan hingga siku, terus menyapu sebagian rambut itu ya, menyapu sebagian rambut basah gitu ya di sini. Terus membasuh dua telapak kaki ke telapak kaki hingga mata kaki. Terus menertibkan rukun manusia tuh tertib urut-urut gitu, urut-urutannya itu sesuai, jangan di misal ini sah, ini kok ini nggak urut gitu, berarti nggak sah wudhunya. Yang selanjutnya yaitu sunah-sunah wudhu. Di sini dijelaskan banyak sekali ya sunah-sunah wudhu, tetapi yang saya akan menjelaskan beberapa saja. Sunah-sunah wudhu yaitu dengan cara membaca basmalah, terus mengutamakan yang kanan, terus membasuh kedua tangan itu juga termasuk sunnah, kumur juga sunnah, terus membersihkan hidung, maksudnya menghirup akhirnya kemudian dikeluarkan lagi itu juga sunnah, terus telinga gitu. Ya, mungkin itu sunah-sunah wudhu. Selanjutnya aslinya itu masih banyak sekali sunah-sunah wudhu. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu itu ada banyak sekali. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua pintu atau dari salah satunya, baik berupa zat ataupun angin yang biasa ataupun tidak biasa, seperti darah, kentut, dan lain-lain. Terus yang kedua, hilangnya akal. Hilangnya akal karena mabuk atau gila. Terus yang ketiga yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan kulit perempuan yang bukan mahramnya. Terus yang keempat, menyentuh kemaluan atau pintu dubur dengan telapak tangan, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain, baik kemaluan orang dewasa maupun kemaluan kanak-kanak. Terus mungkin itu yang membatalkan wudhu. Selanjutnya yaitu mandi. Apa yang dimaksud dengan mandi? Mandi di sini ialah mengalirkan air ke seluruh badan, sebab-sebab adanya mandi yaitu karena bersetubuh, yaitu baik keluar mani maupun tidak. Terus keluar mani itu juga harus mandi. Terus mati, orang yang meninggal itu juga harus dimandiin gitu. Terus head, halangan itu ya biasanya untuk kaum perempuan. Terus nifas itu dinamakan nifas ialah darah yang keluar dari kemaluan perempuan sesudah melahirkan anak gitu. Terus melahirkan, baik anak yang dilahirkan itu cukup umur ataupun tidak, seperti keguguran. Walaupun keguguran itu juga harus mandi besar ya. Fardu atau rukun mandi itu ada dua, yaitu pertama niat, yang kedua mengalirkan air ke seluruh badan hingga rata, dari ujung atas sampai ujung bawah itu harus rata. Terus sunah-sunah mandi. Nah, sunah-sunah mandi yang pertama membaca bismillah pada permulaan mandi, yang kedua berwudu sebelum mandi, yang ketiga menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan, terus yang keempat mendahulukan bagian dan kanan daripada yang kiri, yang kelima secara urut. Terus selanjutnya yaitu mandi sunnah. Mandi sunnah itu contohnya, yang pertama, mandi pada hari Jumat disunahkan bagi orang yang bermaksud akan mengerjakan sholat Jumat agar baunya yang bau tidak mengganggu orang di sekitar pada saat kita sholat. Terus yang kedua, mandi pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Kurban, hari raya Idul Adha. Terus mandi orang gila apabila ia sembuh dari gilanya karena ada sangkatan atau kemungkinan ia keluar mani. Terus yang keempat, mandi tatkala hendak ihram atau haji dan umroh. Terus mandi sehabis memandikan mayat. Nah, itu sunnahnya juga mandi. Terus mandi seseorang kafir setelah memeluk agama Islam. Selanjutnya bab tayamum, yaitu tayamum ialah mengusapkan tanah ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi sebagai rukhsah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau udzur, yaitu yang pertama, karena sakit. Kalau itu memakai air, misal contohkan karena sakit. Nah, jika
air digunakan, maksudnya menjadikan tambah sakit, lebih baik kita bertayamum. Maksudnya orang yang sakit itu bertayamum. Yang kedua, karena dalam perjalanan itu boleh bertayamum. Terus yang ketiga, karena tidak ada air, kekeringan gitu, kita bisa bertayamum. Syarat-syarat tayamum, yang pertama sudah masuk waktunya sholat. Jadi tayamum itu expired, maksudnya bukan expired ya. Kegunaan tayamum itu hanya sekali, yaitu setelah sholat, hanya maksudnya situ kan sekali doang. Misal kita mau sholat duhur, nah hendaknya kita misal tidak ada air atau waktu kekeringan, kita hanya sekali. Jadi pas tayamum kita juga sekali. Terus nanti ketika sholat sudah selesai, tayamumnya sudah tidak berlaku lagi. Jadi akan melanjutkan sholat selanjutnya, kita juga harus bertayamum lagi gitu. Yang kedua, sudah diusahakan mencari air tetapi tidak dapat, sedangkan waktu sudah masuk. Nah, itu. Terus yang ketiga, dengan tanah yang suci dan berdebu. Terus yang keempat, menghilangkan najis. Fardu atau rukun tayamum yang pertama yaitu niat. Yang kedua, mengusapkan muka dengan tanah. Puk, terus begini. Gitu. Terus 3 kali ya. Kayak biasanya gitu, kayak wudhu. Terus yang kedua, mengusap kedua tangan hingga siku dengan tanah dan dibalikkan gitu. Terus yang keempat, menertibkan rukun-rukun. Bab yang kedua yaitu mengenai bab sholat. Istilah sholat dalam bahasa Arab itu artinya doa, tetapi yang dimaksud di sini ialah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Sholat di sini juga terdapat dalam firman Allah, Quran surat Al-Ankabut ayat 45, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Sholat di sini sholat fardu itu ada 5 ya: subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Mesti udah paham dan harus dikerjakan. Ini hukumnya fardu atau wajib. Yang hal-hal yang sunnah yang dilakukan sebelum sholat, yaitu yang pertama azan. Azan ialah memberitahukan. Yang dimaksud di sini ialah memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba dengan lafaz yang ditentukan oleh syara'. Terus yang kedua yaitu iqomah. Iqomah yaitu pemberitahuan kepada hadirin supaya siap berdiri untuk sholat gitu. Nah, di sini juga dijelaskan terdapat juga syarat adzan dan iqomah, yaitu yang pertama, orang yang menyerukan adzan dan iqomah itu adalah orang yang sudah mumazziz atau berakal. Terus yang kedua, hendaklah dilakukan sesudah masuk waktu sholat, kecuali adzan subuh boleh dikumandangkan sejak tengah malam. Terus yang ketiga yaitu orang yang adzan dan iqomah itu hendaknya orang yang muslim, maksudnya orang muslim ya. Orang kafir tidak boleh adzan dan iqomah, tidak boleh. Terus yang keempat, kalimat adzan dan iqomah hendaklah berturut-turut, berarti tidak diselang dengan kalimat yang lain atau diselang dengan berhenti yang lama, itu tidak boleh. Selanjutnya yaitu tertib urut kalimat-kalimat yang teratur sebagaimana yang tersebut di atas. Terus waktu-waktu sholat fardu. Sholat fardu kan tadi jelas ada 5, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Yaitu untuk waktunya sendiri, sholat duhur itu waktunya setelah tergelincir matahari dari pertengahan langit. Waktunya apabila bayang-bayangan sesuatu telah sama dengan panjangnya selain dari bayang-bayang yang ketika matahari menunggak tempat di atas ubun-ubun. Jadi sholat duhur itu dilaksanakan ketika apabila
matahari yang di tengah-tengah itu telah bergeser sedikit, itu sudah boleh melaksanakan salat duhur. Terus yang kedua yaitu sholat asar. Sholat asar itu waktunya mulai dari habis waktu luhur. Jadi bayang-bayangan sesuatu lebih daripada panjangnya selain dari bayang-bayangan yang ketika matahari sedang menonggok sampai terbenam matahari. Yang ketiga yaitu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib waktunya dari terbenam matahari sampai terbenam syafaq atau teja merah. Yang keempat yaitu sholat isya. Waktunya mulai dari terbenam syafaq merah sehabis waktu maghrib sampai terbit fajar kedua. Yang kelima yaitu sholat subuh. Waktunya mulai dari terbit fajar kedua sampai terbit matahari. Syarat-syarat sah sholat yaitu yang pertama suci dari hadas besar dan hadas kecil. Terus yang kedua suci dari badan, pakaian, dan tempat. Terus menutup aurat. Terus yang terakhir mengetahui masuknya waktu sholat. Terus menghadap ke kiblat atau Ka'bah. Selanjutnya yaitu sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, yaitu sholat berjamaah itu di dalam hadis juga dijelaskan bahwa sholat berjamaah itu lebih tinggi derajatnya dibanding sholat sendirian. Sholat berjamaah itu memiliki 27 derajat dan sholat sendirian itu 1. Jadi kita lebih baik melaksanakan sholat berjamaah ya dibandingkan sholat dengan sendiri. Dan di sini juga dijelaskan bahwa syarat-syarat sholat berjamaah yaitu yang pertama makmum hendak berniat mengikuti imam, yaitu niat menjadi makmum. Yang kedua, makmum hendaklah mengikuti imam dengan segala pekerjaannya. Yang ketiga, mengetahui gerak-gerik perbuatan imam. Keduanya, imam dan makmum berada pada satu tempat. Yang kelima, tempat berdiri makmum tidak boleh lebih depan daripada imam. Terus imam hendaklah jangan mengikuti yang lain. Aturan sholat makmum dengan sholat imam hendaknya sama. Laki-laki tidak sah mengikuti perempuan. Terus keadaan imam tidak umi sedangkan makmum qori. Artinya imam itu hendaknya orang yang baik dari segi bacaannya. Terus makmum janganlah berimam kepada orang yang ia ketahui tidak sah atau batal sholatnya. Kemudian sholat sunnah. Nah, sholat sunnah yaitu yang pertama sholat hari raya. Dalam Islam itu ada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dan pada hari raya Idul Fitri yaitu setiap tanggal 1 bulan Syawal. Terus yang kedua yaitu hari raya haji, yaitu pada setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Sholat sunnah yang kedua yaitu sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Sholat sunnah yang ketiga yaitu sholat meminta hujan atau istisqa. Dan juga terdapat sholat sunnah yang keempat yaitu sholat sunnah rawatib yaitu yang dikerjakan banyak sekali ya di sini. Yang pertama yaitu 2 rakaat sebelum subuh, terus 2 rakaat sebelum salat duhur, 2 rakaat sesudah salat duhur, 2 rakaat sesudah salat maghrib, dan 2 rakaat sesudah salat isya. Terus sholat sunnah yang lainnya yaitu ada sholat tahiyatul masjid. Itu dilakukan sholat tahiyatul masjid itu ialah sholat saat menghormati masjid. Saat ini disunahkan bagi orang yang masuk ke masjid sebelum ia duduk. Jadi sebelum ia duduk ia lebih baik melaksanakan sholat 2 rakaat yaitu sholat menghormati masjid itu. Terus yang ketujuh, sholat tatkala akan berpergian agar selamat gitu. Terus ada juga sholat sunnah wudhu. Terus ada juga sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat tarawih, sholat istikharah, dan masih banyak lagi. Bab yang ketiga yaitu mengenai jenazah. Termasuk ingat kepada kematian ya ini. Merupakan hendaklah banyak mengingat mati dan bertobat dari segala dosa, terlebih lagi bagi orang yang sakit agar lebih giat beramal kebaikan dan menjauhi larangan-larangan Allah.
Di sini juga dijelaskan bahwa beberapa kewajiban yang berhubungan dengan mayat, yaitu kewajiban memandikan mayat, mengkafani mayat, menyolati mayat, dan menguburkan mayat. Di sini yang selanjutnya, bab selanjutnya yaitu bab 4, yaitu yang membahas mengenai zakat. Zakat menurut istilah agama Islam artinya kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Hukumnya, zakat adalah salah satu rukun Islam yang 5, fardu ain, atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakah, yang artinya dirikanlah sholat dan bayarlah zakat hartamu. Quran surat An-Nisa ayat 77. Dan di sini banyak juga ya yang harus dizakati. Dizakati itu enggak cuma diri kita sendiri, tetapi benda-benda yang wajib dizakati itu yang pertama yaitu ada binatang ternak. Terus yang kedua ada emas dan perak. Yang ketiga biji makanan yang mengenyangkan. Terus buah-buahan, harta perniagaan. Itu. Dan di sini setiap jenis-jenis, maksudnya setiap itu tadi memiliki hisab dan zakat satu persatunya. Jadi memiliki, misal kita mempunyai beberapa segini, kita wajib zakat segini, itu memiliki kadar sendiri-sendiri. Dan di sini juga binatang-binatang yang wajib dizakati itu yang pertama ada hisab dan zakat unta, yang kedua kerbau, yang ketiga kambing. Maksudnya kerbau itu sama juga dengan sapi gitu. Selanjutnya yaitu ada zakat rikas atau harta terpendam. Rikas adalah emas atau perak yang ditanam oleh kaum jahiliyah atau sebelum Islam. Langsung saja saya akan menjelaskan yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah ini pada setiap hari raya Idul Fitri atau dilakukan itu pembayarannya sebelum sholat Idul Fitri, dan diwajibkan bagi setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang kecil, merdeka atau hamba, diwajibkan membayar zakat fitrah. Itu biasanya takaran untuk zakat fitrah sendiri yaitu 3,1 liter dari makanan yang mengenyangkan. Maksudnya makanan pokok itu kalau sekarang itu beras gitu ya. Syarat-syarat wajib zakat fitrah yaitu yang pertama beragama Islam. Terus yang kedua, ini lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Anak yang lahir sebelum terbenam matahari tidak wajib fitrah. Dan itu. Yang ketiga, dia mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahi, baik manusia ataupun binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Lanjut yaitu orang yang tidak berhak menerima zakat, yaitu yang pertama orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan. Yang kedua hamba sahaya karena mereka mendapatkan nafkah dari Tuhan mereka. Yang ketiga yaitu keturunan Rasulullah SAW. Terus yang keempat, orang dalam tanggungan yang berzakat. Artinya, orang yang berzakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya dengan nama fakir atau miskin, sedangkan mereka mendapat nafkah yang mencukupi. Terus yang kelima, orang yang tidak beragama Islam. Selanjutnya yaitu bab puasa. Ini bab kelima ya. Bab puasa atau saum puasa. Menurut bahasa Arab adalah menahan dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Dan sedangkan menurut istilah agama Islam yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya satu hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Ini juga terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Artinya, makan minumlah sehingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Di sini juga puasa terdapat ada 4 jenis puasa, yaitu yang pertama puasa wajib, yaitu puasa bulan Ramadan, terus puasa kafarat, terus puasa nadar. Misalnya nadar itu kalau kita berjanji ingin ketika keinginan kita tercapai, kita bernadar ini, jadi kita wajib berpuasa. Terus yang kedua yaitu puasa sunnah, yang ketiga puasa makruh, yang keempat puasa haram, yaitu pada dilarangnya puasa pada hari raya Idul Fitri, hari raya haji, dan 3 hari sesudah hari raya haji, yaitu tanggal 11, 12, 13 itu setelah sholat Idul Adha. Selanjutnya yaitu syarat wajib puasa. Yang pertama yaitu yang berakal. Berarti orang yang gila tidak wajib berpuasa. Terus balik itu biasanya umur 15 tahun ke atas atau dengan tanda-tanda lain. Terus yang ketiga yaitu kuat berpuasa. Terus selanjutnya syarat sah puasa. Yang pertama yaitu beragama Islam. Berarti orang yang bukan Islam tidak sah berpuasa. Yang kedua mumazis atau dapat membedakan yang mana yang baik dengan yang tidak baik. Yang ketiga yaitu suci darah haid atau kotoran dari nifas. Dan yang selanjutnya yaitu dalam waktu yang diperbolehkan puasa. Terus selanjutnya yaitu rukun atau fardu puasa. Yang pertama niat pada malamnya, yaitu setiap malam selama bulan Ramadan. Yang dimaksud dengan malam puasa ialah malam yang sebelumnya. Selanjutnya menahan diri dari segala yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum. 2. Muntah yang disengaja. 3. Bersetubuh. Terus yang keempat, keluar darah haid atau kotoran atau nifas, darah setelah melahirkan. Yang kelima yaitu gila. Dan yang keenam, keluar mani dengan sengaja karena bersentuhan dengan perempuan atau dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu puasa sunnah. Puasa yang disunatkan itu ada 6. Yang pertama, puasa 6 hari pada bulan Syawal. Terus puasa hari Arafah tanggal 9 atau bulan haji, kecuali orang yang sedang mengerjakan ibadah haji, maka puasa ini tidak disunatkan atasnya. Yang ketiga yaitu puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram. Yang keempat yaitu puasa bulan Sya'ban. Yang kelima puasa hari Senin dan Kamis. Yang keenam puasa tengah bulan tanggal 13, 14, 15 dari tiap bulan Qamariyah atau tahun Hijriah. Bab yang selanjutnya yaitu bab yang ke-6, yaitu bab haji dan umrah. Haji asal maknanya adalah menyengaja sesuatu. Haji yang dimaksud di sini menurut syara' ialah sengaja mengunjungi Ka'bah atau rumah suci untuk melakukan beberapa amalan ibadah dengan syarat-syarat yang tertentu. Dan syarat-syarat wajib haji yang pertama yaitu Islam, tidak wajib atau tidak sah orang-orang yang kafir. Terus yang kedua berakal. Yang ketiga balik sampai umur 15 tahun atau balik dengan tanda-tanda lain. Terus yang keempat yaitu kuasa, mampu. Gitu. Pengertian mampu di sini juga ada 2, yaitu yang pertama mampu mengerjakan haji dengan sendirinya dengan beberapa syarat. Terus yang kedua yaitu kuasa mengerjakan haji bukan dikerjakan oleh yang bersangkutan, tetapi jalannya menggantikan dengan orang lain. Maksudnya rukun-rukun haji yang pertama yaitu ada ihram. Ihram yaitu berniat mulai mengerjakan haji dan umrah. Terus yang kedua, haji di padang Arafah pada waktu yang ditentukan. Yang ketiga, tawaf atau berkeliling Ka'bah. Syarat tawaf di sebelumnya ini 1. Menutup aurat, suci dari hadas dan najis. Ka'bah hendaknya di sebelah kiri dari orang yang tawaf. Terus permulaan tawaf itu hendaknya dari Hajar Aswad.
Terus yang selanjutnya, tawaf itu hendaknya 7 kali, dan tawaf itu hendaknya dilakukan di masjid karena Rasulullah SAW melakukan tawaf di dalam masjid. Di sini ada beberapa macam-macam tawaf, yaitu pertama tawaf qudum, yaitu tawaf ketika baru sampai sebagai sholat tahiyatul masjid. Yang kedua tawaf ifadah, tawaf rukun haji. Yang ketiga yaitu tawaf wada, tawaf ketika akan meninggalkan Mekah. Tawaf tahalul, penghalalan barang yang haram karena ihram. Tawaf nadar, tawaf yang dinadarkan. Yang selanjutnya yaitu tawaf sunnah. Di sini selanjutnya rukun yang selanjutnya itu sa'i. Sa'i yaitu berlari-lari kecil di antara Bukit Sofa dan Marwah. Syarat-syarat sa'i hendaknya dimulai dari Bukit Sofa dan sudah di Bukit Marwah. Dan sa'i itu biasanya dilakukan 7 kali. Karena Rasulullah SAW telah sa'i 7 kali dari Sofa ke Marwah, dihitung 1 kali kembali dari Marwah, dan Sofa dihitung 2 kali, dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu waktu sa'i itu hendaklah sudah tawaf, baik tawaf rukun ataupun tawaf qudum. Yang selanjutnya yaitu mencukur atau menggunting rambut, terus menertibkan rukun-rukun itu. Jadi rukun-rukun tersebut itu dilaksanakan secara tertib. Selanjutnya yaitu bab umrah. Hukum umrah adalah fardu ain atas tiap-tiap orang, laki-laki ataupun perempuan, sekali seumur hidup seperti haji. Quran surat Al-Baqarah dijelaskan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah, yang artinya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Rukun-rukun umrah yaitu ada 5, yaitu yang pertama ihram serta berniat, yang kedua tawaf berkeliling Ka'bah, sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah, yang keempat bercukur atau bergunting sekurang-kurangnya memotong 3 helai rambut, yang kelima menertibkan keempat rukun di atas tersebut. Bab yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang bab muamalah. Jadi yang dimaksud muamalah di sini ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Yang pertama di sini yaitu aturan jual beli. Jual beli adalah menukarkan suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu atau akad. Di sini terdapat juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang selanjutnya yaitu khiyar. Khiyar artinya boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan atau menarik kembali, tidak jadi jual beli. Diadakan khiyar oleh syara agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu. Di sini khiyar ada 3 macam, yaitu yang pertama khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aibi. Yang selanjutnya yaitu riba. Asal makna riba menurut bahasa Arab ialah lebih bertambah. Adapun yang dimaksud di sini menurut istilah syara adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara atau terlambat menerimanya. Macam-macam riba di sini juga dijelaskan ada 4, yaitu yang pertama riba fadli, yaitu menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama. Yang kedua riba kordi, utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang. Yang keempat riba yad, yaitu berpisah dari tempat akad sebelum timbangan terima. Yang keempat yaitu riba nasa, yaitu disyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan penyerahannya. Yang selanjutnya ada salam. Salam ialah menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat. Barang itu ada di dalam pengakuannya atau tanggungan si penjual. Terus rukun-rukun salam ini,
rukun-rukun salam, yaitu yang pertama ada si penjual dan si pembeli, yang kedua ada barang dan uang, yang ketiga ada sihot atau lafal akad. Bab yang ke-8 dari buku ini yaitu menjelaskan tentang bab faraid, yaitu pembagian harta warisan atau harta pustaka. Dalam Al-Quran telah dijelaskan jenis harta yang dilarang mengambilnya dan jenis harta yang boleh diambilnya dengan jalan yang baik. Di antaranya harta yang halal atau boleh diambil ialah harta pusaka. Di dalam Al-Quran atau hadis telah diatur cara pembagian harta pusaka dengan seadil-adilnya agar harta itu menjadi halal dan berfaedah. Bab yang selanjutnya yaitu mengenai bab nikah atau pernikahan. Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Di sini juga dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat An-Nisa ayat 3, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fankihul ma toba lakum minan nisa'i masna wa thulasa wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, yaitu maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidaklah dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Nah, ini nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan dan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain. Dengan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan lainnya. Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Rukun nikah yaitu yang pertama sihot atau akad, yaitu perkataan dari pihak wali perempuan seperti kata wali, saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama bla 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 bla. Nah, itu. Yang kedua yaitu wali atau wali si perempuan. Keterangannya dalam sabda Nabi yaitu ayyumam ro'ati nakaha bi ghairi idni waliyiha qanikahuha batilu. Barang siapa di antara perempuan yang menikah tidak dengan izin walinya, maka pernikahannya batal. Yang ketiga yaitu dua orang saksi, yaitu tidak sah kecuali dengan wali dengan dua saksi yang adil. Yang selanjutnya yaitu ada kitab jinayat atau yang membahas tentang jinayat. Yang dimaksud dengan jinayat meliputi beberapa hukum, yaitu membunuh orang, melukai, memotong anggota tubuh, dan menghilangkan manfaat badan, misalnya menghilangkan salah satu panca indera. Dan membunuh orang merupakan dosa besar selain dari ingkar. Karena kejinya perbuatan itu juga untuk menjaga keselamatan dan ketentraman umum. Dan pembunuhan di sini juga pembunuhan ada 3 cara, yaitu cara yang pertama betul-betul disengaja, yaitu dilakukan oleh orang yang membunuh guna membunuh orang yang dibunuh itu dengan perkakas yang biasanya dapat digunakan untuk membunuh orang. Hukum ini wajib dikisos, berarti dia wajib dibunuh pula, kecuali apabila dimaafkan oleh ahli waris yang terbunuh dengan membayar diat atau denda yang dimaafkan sama sekali. Yang kedua yaitu ketaksengajaan semata-mata. Misalnya seseorang melontarkan suatu barang yang tidak disangka akan kena orang lain sehingga menyebabkan orang itu mati, atau seseorang terjatuh menimpa orang lain sehingga orang yang ditimpa itu menjadi mati. Hukum pembunuhan yang tidak disengaja ini tidak wajib dikisos, hanya wajib membayar denda atau diat yang enteng. Denda ini diwajibkan atas keluarga yang membunuh, bukan atas orang yang membunuh. Akan membayarnya dengan diangsur dalam masa 3 tahun. Terus yang selanjutnya yaitu
pembunuhan seperti sengaja, yaitu sengaja memukul orang tetapi dengan alat yang enteng, biasanya tidak untuk membunuh orang, misalnya dengan cemeti. Kemudian orang itu mati dengan cemeti itu. Dalam hal ini tidak wajib pula dikisos, hanya diwajibkan membayar diat atau denda yang berat atas keluarga yang membunuh, diangsur dalam 3 tahun. Yang selanjutnya yaitu kitab hudud atau hukuman. Hudud adalah hukuman-hukuman tertentu yang diwajibkan atas orang yang melanggar larangan-larangan tertentu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu larangan berzina. Zina yang mewajibkan hukuman ialah memasukkan kemaluan laki-laki sebagai takutnya. Orang yang berzina ada dua macam, yaitu yang pertama yang dinamakan zina muhson, yaitu orang yang sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah campur dengan yang jalan yang sah. Hukuman terhadap muhson adalah rajam, dilontarkan dengan batu yang sederhana sampai mati. Yang kedua yaitu orang yang tidak muhson, ya ini termasuk zina yang tidak muhson, yang tidak mencukupi syarat-syarat di atas, yaitu gadis dengan bujang. Hukuman terhadap mereka adalah didera 100 kali dan diasingkan ke luar negeri selama 1 tahun. Yaitu yang kedua, larangan menuduh orang berzina. Menuduh orang berbuat zina termasuk dosa besar dan mewajibkan hukuman dera. Orang merdeka didera 80 kali dan hamba 40 kali dera dengan beberapa syarat yang dibahas kemudian. Yang ketiga yaitu larangan minum minuman keras atau memabukkan. Minuman keras yang memabukkan, misalnya arak dan sebagainya, hukumnya haram dan merupakan sebagian dari dosa besar karena menghilangkan akal adalah suatu larangan yang keras sekali. Betapa tidak, karena akal itu sungguh penting dan berguna, maka wajib dipelihara dengan sebaik-baiknya. Yaitu yang selanjutnya larangan mencuri. Mencuri ialah mengambil harta orang lain dengan jalan diam-diam, diambil dari tempat penyimpanannya. Mencuri adalah sebagian dari dosa besar. Orang mencuri wajib dihukum, yaitu dipotong tangannya. Bab yang selanjutnya yaitu kitab jihad atau perperangan. Tujuan perang. Jihad artinya perperangan terhadap kafir yang dipandang musuh untuk membela agama Allah, yaitu lillahi kalimatillah. Tujuan perang yang menjadi pokok ialah untuk membela, memelihara, dan menjunjung tinggi agama Allah. Islam mengizinkan berperang dengan menentukan sebab-sebab yang dimaksud dengan yang ditinjau dari perperangan itu, yaitu untuk menolak kezaliman, menghormati tempat-tempat ibadah, menjamin kemerdekaan bertanah air, menghilangkan fitnah, dan menjamin kebebasan setiap orang memeluk dan menjalankan agama. Hukum berperang. Meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa hukum berperang adalah fardu ain atas tiap umat orang Islam, tetapi yang lebih hukum berperang ialah fardu kifayah, artinya wajib atas jumlah umat Islam. Akan tetapi kalau sebagian umat telah mengerjakan serta telah cukup bilangannya menurut keperluan pada waktu itu, maka terlepaslah kewajiban itu dari orang lain yang tidak mengerjakannya, kecuali apabila keadaan yang memaksa. Ketika itu barulah berlaku hukum fardu ain. Syarat-syarat wajib berperang, yaitu yang pertama Islam, yang kedua baligh atau dewasa, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima laki-laki, yang keenam berbadan sehat dan kuat, yang ketujuh mempunyai bekal yang cukup, dan yang kedelapan ada izin dari keluarga ibu bapak dan izin dari yang memberi utang, bagi orang yang berutang. Bab yang selanjutnya yaitu bab 14, yaitu kitab makanan dan penyembelihan. Tiap-tiap benda di permukaan bumi ini menurut hukum aslinya adalah halal, kecuali kalau ada larangan dari syara' atau karena mudarat. Langsung saja, binatang yang halal di sini binatang air. Binatang yang hidup di dalam air semuanya halal, baik yang berupa ikan ataupun bukan, mati ada penyebabnya ataupun mati sendiri. Firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 96, Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum walisayyarah.
Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Quran Surat Al-Maidah ayat 96. Yang hidup di air dan di darat, binatang yang dapat hidup di air dan di darat seperti katak, buaya, dan kepiting itu hukumnya haram, tidak boleh dimakan. Itu tadi ya, memperjelas lagi, yaitu misalnya katak, ular, buaya, kepiting itu haram. Selanjutnya yaitu binatang darat. Binatang hidup di darat ada halal dan ada yang tidak halal. Yang halal adalah misalnya unta, sapi, kerbau, kambing, kuda, terus ayam. Begitu juga dengan binatang yang baik. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-Maidah ayat pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Uhillat lakum bahiyatul an'am. Ya, artinya dihalalkan bagimu binatang ternak. Firman yang kedua yaitu wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Dan artinya, dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk. Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Yang selanjutnya yaitu menyembelih. Dijelaskan bahwa binatang yang halal tidak halal dimakan kecuali apabila disembelih menurut aturan yang telah disyariatkan oleh agama. Selain itu, ikan dan belalang halal dimakan walaupun tidak disembelih. Rukun menyembelih yaitu yang pertama, penyembelihan hendaklah orang Islam atau ahli kitab yang berpegang dengan kitab Allah selain Al-Quran. Yang kedua yaitu yang disembelih adalah binatang yang halal. Yang ketiga yaitu alat-alat atau perkakasan penyembelih itu semua barang tajam, melukakan besi, bambu atau yang lain-lain kecuali gigi atau kuku. Begitu juga segala macam tulang itu tidak boleh. Sunah-sunah menyembelih yaitu memotong 2 urat yang ada di kanan kiri leher agar lekas matinya. Yang kedua, binatang yang panjang lehernya sunah disembelih di pangkal lehernya, maksudnya supaya lekas matinya. Yang ketiga, binatang yang disembelih itu hendaknya digulingkan ke sebelah rusuk yang kiri supaya mudah bagi orang yang menyembelihnya. Yang keempat, dihadapkan ke kiblat atau Ka'bah. Yang kelima, membaca bismillah dan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya yaitu kurban atau akikah. Kurban adalah binatang yang disembelih dengan tujuan ibadah kepada Allah pada hari raya haji dan 3 hari kemudian pada tanggal 11 sampai 13. Nah, sedangkan akikah yaitu juga sama penyembelihan dengan tujuan ibadah karena Allah, tapi ini dilakukan setelah anak lahir atau jika tidak mampu masih ada waktu untuk penyembelihannya. Hukum berkurban, sebagai ulama berpendapat bahwa kurban itu wajib. Sedangkan menurut sebagian ulama berkurban juga hukumnya sunnah. Binatang-binatang yang digunakan untuk berkurban seharusnya tidak cacat. Binatang yang sah berkurban ialah yang tidak cacat, misalnya pincang, sangat kurus, sakit, putus telinga, putus ekornya, dan telah berumur sebagai berikut. Domba berumur 1 tahun lebih atau sudah berganti gigi, kambing yang telah berumur 2 tahun atau lebih, unta yang telah berumur 5 tahun lebih, sapi, kerbau yang telah berumur 2 tahun lebih. Dan waktu penyembelihan kurban mulai dari matahari setinggi tombak pada hari raya haji sampai terbenam matahari tanggal 13 bulan haji. Selanjutnya yaitu akikah. Akikah adalah penyembelihan hewan pada hari ke-7 dari hari lahirnya anak laki-laki ataupun perempuan. Hukum akikah adalah sunnah bagi orang yang wajib menanggung nafkah si anak. Bab yang terakhir dari buku ini yaitu bab 15, yaitu tentang kitab adiyah atau hukum-hukum perpengadilan. Yang dimaksud dengan hukum di sini ialah memisahkan atau mendamaikan dua pihak yang berselisih, yaitu dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anihkum bainahum bima anzalallah, yang artinya dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Di sini lanjut saja langsung syarat-syarat menjadi hakim, yaitu yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka,
adil, laki-laki, mengerti ayat Al-Quran dan hadis, sedikitnya yang bersangkutan dengan hukum-hukum. Yang keempat, mengetahui ijma' ulama dan perselisihan paham mereka. Yang kesembilan, mengetahui bahasa Arab sekadar dapat memahami ayat dan hadis. Yang ke-10, pandai menjalankan kias. Yang ke-11, pendengaran dan penglihatannya cukup. Yang ke-12, sadar, bukan orang lalai. Mohon maaf, ternyata tadi bab 14 dan yang ini yang terakhir, yaitu bab yang ke-15, bab terakhir ya. Di sini menjelaskan tentang al-khilafah. Al-khilafah adalah soal politik atau ketatanegaraan. Karena itu bukanlah di sini untuk mengusapnya, melainkan dengan buku yang khusus membicarakan tentang tata negara atau politik. Di sini hanya sekedar buku ini hanya menggambarkan masa hukum-hukum Islam itu. Lanjut saja. Al-khilafah ialah suatu susunan pemerintahan yang diatur menurut ajaran agama Islam sebagaimana yang dibawa dan dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW semasa beliau hidup dan kemudian diajarkan oleh Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib sebagai kepala negaranya yang dimaksud dengan khalifah. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah bab 1 hingga bab 15 yang ada di buku ini sudah saya jelaskan semua. Dan saya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata-kata yang tidak berkenan. Semoga terdapat manfaat, dan mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan. Semoga diberi kelancaran juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.